Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana seorang sahabiah Khawlah binti Sa'labah yang doanya mampu menggentarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Fasih gaya bicaranya, indah bahasanya. Begitulah sejarah Islam mencatat figur seorang muslimah yang bernama Khawlah binti Sa'labah bin Asram bin Fihr bin Ganam bin Auf. Khawlah merupakan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbilang istimewa. Betapa tidak, pengaduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menembus langit ketujuh. Khawlah menikah dengan Aus bin Samit bin Qais. Suaminya termasuk orang yang ikut dalam perang Badar dan Uhud serta perang lainnya. Suatu hari keduanya berselisih hingga terucaplah kata-kata yang penuh kemarahan dari mulut suaminya. Aus berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Lantas suaminya itu pergi meninggalkan rumah. Tak lama kemudian Aus pun kembali. Ia lalu berniat menggauli Khawlah. Akan tetapi perempuan itu berupaya untuk tak memenuhi keinginan suami yang telah melakukan jihar atasnya. Khawlah menolak bukan tanpa sebab. Ia ingin mengetahui bagaimana hukum Allah yang berkaitan dengan masalah yang baru terjadi dalam sejarah Islam itu. Sekali-kali jangan dulu, demi zat yang jiwa Khawlah ada dalam kekuasaannya. Janganlah engkau sekali-kali menyentuhku, sebab engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan tadi. Tunggulah sampai Allah dan Rasul-Nya menghukumi persoalan ini, tutur Khawlah sembari meninggalkan Aus. Keputusan. Khawlah lalu menemui Rasulullah SAW dan duduk di hadapannya. Khawlah menceritakan pelakuan suaminya. Ia bermaksud menanyakan hukum yang sebenarnya. Kala itu Rasulullah bersabda, "Aku tidak akan memerintahkan sesuatu dalam persoalanmu, dan aku tidak mengetahui persoalanmu, kecuali bahwa engkau telah haram untuknya." Khawlah lalu menjelaskan risiko yang akan menimpa diri dan anaknya jika harus berpisah dengan suaminya. Namun jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sama. Perempuan itu pun berdoa dan menengadahkan tangannya ke langit. Dalam dadanya berkecamuk perasaan sedih dan duka. "Ya Allah," kata Khawlah, "sesungguhnya aku mengadu kepadamu, sebab belum ada ayat yang engkau turunkan berkaitan dengan masalah yang kuhadapi ini." Begitu ia berdoa sembari meneteskan air mata, tatkala hendak pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalami sesuatu yang biasa dialaminya
kala menerima wahyu. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Haulah, Allah telah menurunkan wahyu mengenai dirimu dan suamimu." Beliau lalu membacakan surat Al-Mujadilah ayat 1-4. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah suamimu membebaskan seorang budak." Haulah menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, ia tidak mempunyai biaya untuk membebaskan budak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut." Haulah berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya dia seorang tua renta yang tidak berdaya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suruhlah dia memberi makan 60 orang miskin dengan kurma." Wahai Rasulullah, dia tidak mempunyai makanan sebanyak itu, kata Haulah lagi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami akan membantumu dengan serangkai kurma." Dengan penuh gembira, Haulah berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantunya dengan serangkai kurma lagi." Engkau berbuat benar dan baik. Pergilah dan sedekahkan kurma itu baginya. Kemudian perlakukan putra pamanmu dengan baik. Maka aku pun melakukannya. Kisah hidup Haulah mengandung pelajaran tentang kerukunan hidup suami dan keikutsertaan dalam memperbaiki perpecahan dan pemeliharaan hubungan kerabat serta ketuaan usia antara suami istri. Doa yang tulus disertai dengan keimanan yang kokoh telah mampu menembus langit ketujuh dan langsung didengar Sang Kholik. Doanya mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala.